atas kesediaan membangun CMS Kaban untuk menerima kehadiran Mulhandi TV dalam sesi ngobrol-ngobrol santai menjelang pemilu 2024 dalam tahun 2024 yang tinggal beberapa saat lagi, tinggal 3 tahun lagi. Dan sebagai prolog, di sini ada owner Mulhandi TV, dia mungkin bisa sedikit memberikan opening statement. Silakan Bang Mulhandi. Mainkan. Ya udah mainkan, Bismillah. Ya. Internal Bang, yang mungkin Abang sampaikan ataupun hal-hal yang strategis mungkin menghadapi tahapan berikutnya dari pemilu 2024 yang katanya mulai di 2022. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Partai Umat telah mengajukan permohonan pengesahan menjadi partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya, syukur semua proses, semua tahapan, semua persyaratan yang diminta oleh undang-undang sebagai syarat sah berdirinya partai politik itu telah dipenuhi oleh Partai Umat. Dan prosesnya ini memakan waktu yang cukup lumayan panjang karena harus mempersiapkan 34 provinsi, kemudian 75 kepengurusan kabupaten kota, 70%. 70% ya, 70 atau 75% kabupaten kota seluruh Indonesia, juga 50% untuk tingkat kecamatan. Nah, ini persyaratan ini tidak mudah dan juga tidak murah. Ya. Iya, jadi untuk mempersiapkan itu, ya, karena bagaimana kita harus dapat membentuk kepengurusan tingkat kecamatan, ya, dari 70 atau 75% kepengurusan kabupaten kota seluruh Indonesia, dan itu harus didukung oleh dokumen-dokumen, katakanlah dari Kesbangpol, dari banyak persyaratan yang diminta. Nah, alhamdulillah dengan kesungguh-sungguhan, tim yang dibentuk oleh Partai Umat, semua persyaratan itu terpenuhi lengkap, dan kemudian oleh Kumham pada tanggal 20, ya, sekitar tanggal 20 Agustus yang lalu ini sudah diumumkan, dan Partai Umat juga telah mempublikasi kelulusan persyaratan sebagai partai politik. Nah, inilah tahap awal, ya. Jadi tahap awal kita adalah bagaimana memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk menjadi partai politik yang berbadan hukum. Nah, sudah tentu ini baru tingkat awal, ya. Ada tahap-tahapan selanjutnya yang harus dilalui. Nah, kita sangat concern, ya. Kita sangat concern bahwa karena partai politik itu bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Dan demokrasi kita ini, ya, untuk Indonesia ini harus betul-betul bangkit dan kuat, ya. Kenapa? Karena demokrasi ini adalah pilihan. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, pilihan kita adalah demokrasi. Karena demokrasi itu menuntut partisipasi,
Jadi semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara, itu artinya semua pihak terlibat. Nah, disinilah kita berharap proses penyelenggaraan selanjutnya, ya, dalam menghidupkan demokrasi ini itu bisa harus kualitasnya harus lebih maju, lebih membawa aspirasi masyarakat, gitu. Partai Umat ini kan saya lihat perpaduan dari dua partai yang sudah menjadi kontestan pemilu dari 99. Partai Aman Nasional diwakili oleh Pak Amin Rais, Partai Bangkitan diwakili oleh Bang Kaban sendiri. Nah, kalau melihat dari itu, pasca sahnya atau berbadan hukumnya Partai Umat, langkah dan strategi apa yang mungkin akan dimainkan gitu. Ya. Pertama untuk tahapan-tahapan pemilu, kedua untuk meraih simpati umat. Jadi kehadiran Partai Umat ini adalah bagian dari proses, ya, bagian dari proses berjalannya demokrasi di Indonesia yang sangat dipengaruhi satu dinamika, ya, dinamika kehidupan kita bernegara dan berbangsa, terutama di dalam menghimpun aspirasi-aspirasi, kepentingan-kepentingan yang harus terwakili di parlemen atau dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dinamika ini, ya, itu akan terus berlangsung sampai kita mencapai satu posisi yang betul-betul berada pada proses satu keseimbangan politik dari semua aspirasi yang Maksud keseimbangan politik apa? Nah, keseimbangan politik ini begini, keseimbangan politiknya artinya semua aspirasi, ya, semua aspirasi itu terwadahi, ya, di dalam institusi-institusi, sehingga tidak ada suara-suara yang merasa tereliminasi, tidak terwakili, atau didiskriminasi. Seperti slogannya Partai Umat, lawan kezaliman itu. Iya, jadi kita ini ingin prinsipnya bahwa kalau kita mau membangun republik ini, ya, dengan semangat demokrasi, maka semua aspirasi harus bisa ditampung, harus bisa terwadahi, dan dia harus diatur oleh undang-undang. Ya, karena apa? Kebebasan, ya, kebebasan, karena demokrasi itu nuansa kebebasannya sangat tinggi, tetapi dia harus terikat oleh nilai-nilai etika, norma, moral, atau perundang-undangan. Di politik kita masih ada nilai norma, etika. Jadi inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Umat. Ya, jadi Partai Umat itu ingin membebaskan bangsa ini, rakyat ini dari penyelenggaraan yang cenderung otoriter, ya, diktator, kemudian diskriminasi, ya, terus framing, pembulian, itu akan melahirkan bahasa-bahasa kezaliman. Nah, ya. Berarti sekarang abang melihat ada kezaliman. Loh, justru dengan apa? Dengan bahasa kita lawan kezaliman. Jangan lupa, kezaliman yang dibahasakan oleh umat itu bukan tagline. Ini adalah ideologi. Ini adalah keyakinan. Ya. Nah, kita merasa bahwa penyelenggaraan kenegaraan pemerintahan hari ini cenderung atau mulai menunjukkan indikasi-indikasi sentralistik, ya, sentralistik itu menjadi suka-suka. Seperti penegakan prokes untuk